Baik, selamat pagi untuk anak-anak kami semua. Salam sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali pada pelajaran matematika kelas 8 semester 1. Topik yang akan kita bahas adalah mengenai pola bilangan. Mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Kompetensi dasar ada dua, yaitu kompetensi dasar 31, membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kemudian, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Pengalaman belajar yaitu mengamati pola pada suatu barisan bilangan, kemudian menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan cara mengeneralisasi pola bilangan sebelumnya, kemudian mengeneralisasi pola barisan bilangan menjadi suatu persamaan, lalu mengenal macam-macam barisan bilangan. Nah, pada bab 1 ini topik kita pola bilangan. Perhatikan ini merupakan gambar pita berwarna lalu diberi bilangan, ya. Warna yang dipakai di sini hanya ada dua, merah putih, lalu merah putih, merah putih, merah putih berulang. Angkanya dimulai dari 0, 0, 1, 2, 0 pada merah, 1 pada putih, 2 pada merah, 3 pada putih, begitu seterusnya. Nah, itu termasuk ada pola di sana. Kemudian ini mengenai denah jalan, ya, dimana pada satu sisi dia tersusun dengan rumah bernomor ganjil, sisi lainnya tersusun dengan rumah bernomor genap. Nah, banyak pola bilangan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Misalnya ini ada pola titik-titik, kemudian ini ada pola bangun datar, yaitu jumlah sisinya. Ini pola ada cabang-cabang, ya. Ini dalam kehidupan sehari-hari ada pola pada ciptaan Tuhan, ya. Misalnya bunga matahari, siput, ya. Nah, seperti itu. Nah, kita akan membahas 4 masalah di sini, ya, masalah yang berkaitan dengan pola bilangan. Lalu kita perhatikan masalahnya satu demi satu. Masalah yang pertama diberikan strip dengan 3 warna merah, putih, dan biru, seperti yang tunjukkan pada gambar berikut, di mana pada pita tersebut juga diberikan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya, ya, di mana dimulai dari merah tadi angka 0, putih angka 1, biru ya angka 2, begitu seterusnya. Nah, permasalahannya adalah jika seseorang menyebutkan bilangan 1234, dapatkah kalian menentukan warna apakah pada bilangan tersebut? Nah, ini. Maka bagaimana cara kita mendapatkannya? Warna apa dia? Ya, kita lanjutkan. Setelah 18 tadi 19. Setelah merah berarti putih. 19 berwarna putih. Lalu selanjutnya 20 berwarna biru, begitu seterusnya, ya. Namun apakah cara itu tepat? Iya, cara itu tepat, namun belum maksimal, ya, belum maksimal, karena masih ada cara lain yang bisa kita dapatkan supaya dia lebih mudah mendapatkannya. Nah, sebelum itu ini kita lihat dulu. Kita kumpulkanlah warna-warna yang sejenis, angkanya angka berapa. Warna merah, ya, itu angka-angkanya ada 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19. 21. Warna putih ada 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19. Warna biru 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20.
Kalau kita lihat setiap warna itu bertambah-tambah 3, maka untuk mendapatkan 1234 itu tepatnya pada pita berwarna apa? Ya, kita lanjutkan. Nah, itu tadi ya. Kalau kita lanjutkan, pasti kita dapatkan. Kita tambahkan 3 terus, tambahkan 3, tambahkan 3, maka pada bilangan 1234 nanti akan kita dapatkan berwarna putih. Nah, namun cara ini ya tidak maksimal ya. Bagaimana kalau angkanya nanti jutaan? Apakah kita sanggup tapi lama? Maka akan kita cari cara yang lebih simpel. Bagaimana caranya? Ya, mari kita perhatikan tabel berikut ini. Kita susun dulu biar kita dapat polanya. Warna merah, putih, biru. Warna merah bilangannya adalah 036 tadi dan seterusnya. Warna putih 1, 4, 7 dan seterusnya. Warna biru 2, 5, 8 dan seterusnya. Nah, kalau bilangan-bilangan tersebut kita bagi dengan 3 ya, lalu kita tentukan, kita cari berapa sisanya ya, maka kita akan dapatkan pola ya. Untuk merah, setiap bilangan yang sudah dibagi dengan 3 selalu bersisa 0. Bagaimana dengan yang putih? Untuk yang putih, jika dibagi dengan 3 selalu sisa 1 ya, selalu sisa 1. Untuk yang biru ya, jika sudah dibagi dengan 3 selalu bersisa 2. Nah, berarti kita buat kesimpulan ya, jika bilangan tersebut kita bagikan dengan 3 sisanya 0 ya. Jika bilangan tersebut kita bagikan dengan 3 sisanya 0, maka bilangan tersebut pada pita berwarna merah. Jika dibagi 3 memiliki sisa 1, maka bilangan tersebut pita berwarna putih. Jika dibagi 3 memiliki sisa 2, maka bilangan tersebut pada pita berwarna biru. Maka pada pita untuk bilangan 1234 kita bagi 3 sama dengan 411, sisa 1. Nah, sisa 1 berarti berwarna putih. Iya, itulah untuk permasalahan yang pertama. Jadi kita dapat polanya untuk 3 warna seperti ini. Kita bagi 3 dia, lalu kita amati. Jika sisanya tadi 0 atau habis ya, nggak ada sisa, maka dia berwarna merah. Lalu jika memiliki sisa 1, maka dia berwarna putih. Jika memiliki sisa 2, maka berwarna biru. Nah, masalah selanjutnya yaitu masalah yang kedua ya. Kita mau mencari 3 bilangan ganjil berurutan. Nah, ada kata berurutan ya. Berurutan berarti kalau bilangan ganjil berurutan bertambah-tambah 2 yang jumlahnya 39. Nah, kita bisa cari bilangan ganjil yang pertama itu adalah 1. Nah, kita ambil, kita coba dari 1. 1, 3, 5. Kalau dijumlahkan 9. Kemudian kalau untuk kumpulan yang kedua, kita ambil dimulai dari 3. 3, 5, 7, 15. Belum dapat 39-nya. Lalu 5, 7, 9. Nah, jika dijumlahkan 21. 7, 9, 11. 27 hasil penjumlahannya. 9, 11, 13. 33 masih juga belum ketemu. Nah, pada yang ke-6, 11, 13, 15 dijumlahkan 39. Nah, dapat. Maka bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya 39 adalah 11, 13, 15. Permasalahannya bagaimana jika jumlah bilangan ganjil berurutan nilainya besar? Misalnya 7.941 jumlahnya. Maka apa yang kita lakukan? Apa yang kita kerjakan? Kita mau melanjutkan itu tadi kumpulan ke-7, 8, 9. Nah, boleh, tapi tidak maksimal. Artinya tidak maksimal, membutuhkan banyak waktu. Maka kita pahami karakteristiknya, kita lihat pola yang ada pada masalah yang kedua. Nah, perhatikan
bilangan-bilangan yang kedua, ya. Jika kita kalikan bilangan tersebut dengan 3, maka hasilnya adalah jumlah ketiga bilangan ganjil berurutan tersebut. Ya, jumlah ketiga bilangan ganjil berurutan tersebut. Misalnya, bilangan yang keduanya itu pada kumpulan 1 adalah 3, maka 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan 9 didapat dari 3 kali 3. Lalu 15 ini 5 kali 3. 7 dikali 3, 21. 9 kali 3, 27. 11 kali 3, 33. 13 kali 3, 39. Atau untuk mencari bilangan yang kedua, bisa kita bagikan jumlahnya itu dengan 3. Misalnya 9 kita bagi dengan 3, hasilnya 3. Kemudian 15 kita bagi dengan 3, hasilnya 5. 21 kita bagi dengan 3, hasilnya 7. Ya, 27 kita bagi dengan 3, hasilnya 9. 33 kita bagi dengan 3, hasilnya 11. 39 kita bagi dengan 3, hasilnya 13. Maka kalau jumlahnya 7.941, kita bagi 3. Ya. Hasilnya adalah 2.647. Nah, hasil ini merupakan tadi apa? Urutan yang kedua, ya. Jadi 2.647 merupakan bilangan yang kedua. Nah, pada bilangan ganjil yang berurutan, bilangan kedua itu adalah hasil penjumlahan 2 dari bilangan yang pertama. Atau bilangan yang pertama adalah hasil pengurangan 2 dari bilangan yang kedua. Maka bilangan pertama kita kurangi dengan 2 adalah 2.645. Kemudian bilangan yang ketiga kita tambahkan dengan 2. Hasilnya adalah 2.649. Jadi ketiga bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya 7.941 adalah 2.645, 2.647 dan 2.649. Nah, itu untuk masalah yang kedua. Sudah kita selesaikan. Pak, bagaimana nanti kalau bilangan genap? Nanti pada pertemuan berikutnya akan kita bahas. Masalah yang ketiga, yaitu Clara mempunyai suatu mesin fungsi yang mengolah masukan berupa bilangan. Mesin tersebut menggunakan 4 operasi dasar aritmatika, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, baik satu maupun kombinasi beberapa operasi. Berikut luaran yang dihasilkan untuk masukan 1 hingga 5. Perhatikan tabel. Dimasukkan 1, hasilnya 1, masukkan 2, hasilnya 9, masukkan 3, hasilnya 29, masukkan 4, hasilnya 67, masukkan 5, hasilnya 129. Nah, tadi untuk bilangan masalah yang pertama, kedua masih mudah untuk kita cari, karena penjumlahannya atau pengurangannya, bertambah-tambahnya gampang. Nah, ini hasil yang dimasukkan. Jika dimasukkan 1, 1, masukkan 2, 9, bertambah 8, masukkan 3, 29, bertambah 20, enggak tetap, enggak sama, ya. Nah, maka kita akan mencari pola yang lebih tepat supaya lebih mudah untuk mencari. Jika dimasukkan bilangan 11, berapa luarannya? Nah, ya. Oke. Maka perhatikanlah tabel berikut ini. Ya. Kita buat masukannya 1, tadi hasilnya 1, 2 hasilnya 9, 3 hasilnya 27, 4 hasilnya 67, 5 hasilnya 129. Nah, kalau kita masukkan S berapa? Ya, belum tahu, masih tanda tanya. Nah, supaya tahu, kita perhatikan prosesnya. Ya. 1 itu pada hasil didapat dari 1 tambah 0. 9 didapat dari 8 tambah 1. 29 didapat dari 27 tambah 2. 67 didapat dari 64 tambah 3. 129 didapat dari 125 tambah 4. Loh, kok bisa seperti itu, Pak? Ya, kita perhatikan apa yang bisa kita kaitkan dengan bilangan-bilangan tersebut. Ternyata kita bisa kaitkan dia 1, 8, 27, 64 dan 125 ini merupakan bilangan pangkat 3. Ya. 1 pangkat 3 1. 2 pangkat 3
8. 3 pangkat 3, 27. 4 pangkat 3, 64. 5 pangkat 3, 125. Ini merupakan bilangan pangkat 3 atau bilangan kubik. Nah, lalu selanjutnya ini 0, 1, 2, 3, 4. Ini adalah bilangan cacah, ya. Nah, ini bilangan cacah. Jadi kita cari yang ada kaitannya dengan bilangan-bilangan yang sudah kita ketahui. Maka kita periksa kembali, kita tuliskan 1 itu sama dengan 1 pangkat 3 tambah 1 dikurang 1. Kemudian 9 itu 2 pangkat 3 tambah 2 kurang 1. 29 itu 3 pangkat 3 tambah 3 dikurang 1. 67 4 pangkat 3 tambah 4 dikurang 1. 129 sama dengan 5 pangkat 3 tambah 5 dikurang 1, ya. Nah, sehingga jika kita perhatikan di sini, kalau masukannya 1, prosesnya 1 pangkat 3 tambah 1 dikurang 1, hasilnya 1. Kalau dimasukkannya 2 pangkat 3 tambah 2 kurang 1. Masukannya 3 pangkat 3 tambah 3 kurang 1. Masukannya 4 pangkat 3 tambah 4 kurang 1. Masukannya 5 pangkat 3 tambah 5 kurang 1. Artinya, untuk pangkat 3 selalu tetap, kurang 1 selalu tetap. Yang berubah-ubah itu sesuai masukan adalah ini, bilangan yang dipangkatkan 3 dan bilangan yang dikurangkan 1. Nah, jika dimasukkan X, ya, jika dimasukkan X, maka hasilnya adalah, ya, X tersebut kita pangkatkan 3 nih, lalu kita tambahkan dengan X dikurangi 1. Maka jika dimasukkan bilangan tersebut 11, luarannya adalah 11 dipangkatkan 3 ditambah 11 dikurang 1. 11 pangkat 3 1331 tambah 11 dikurang 1 sama dengan 1341. Nah, jadi kalau nanti dimasukkan bilangan lain, ya tinggal kita masukkan di sini X pangkat 3 tambah X kurang 1 untuk mesin fungsi yang satu ini. Berbeda nanti untuk mesin fungsi yang lain, ya. Oke, nanti kita akan bahas untuk selanjutnya mesin fungsi yang lain, ya. Nah, masalah yang keempat, ya. Pada masalah yang keempat ini diberikan desain kolam, ya, desain kolam, di mana didesain untuk kolom pertama, ya, ada kolom persegi berbentuk persegi di bagian tengah, bagian dalam, ya, ini berwarna biru untuk menampung airnya. Lalu di pinggir-pinggirnya dibuat ini berwarna putih, ya, dari ubin, ya, ubin persegi. Nah, kolom kedua yang berwarna biru, ubin birunya ada 4, ya, berwarna putihnya ada 12. Kolom ketiga, ya, berwarna biru ada 9, berwarna putih di sini ada 16. Nah, permasalahannya adalah berapa banyak ubin warna putih ketika ubin berwarna biru ada sebanyak 10.000. Maksudnya, jika di dalam ini ubin berwarna birunya ada 10.000, berapa ubin warna putih yang akan kita buat pada bagian luar, ya? Nah, maka kita harus cari dulu. Ini ubin berwarna biru ada 10.000 nantinya, dia pada desain kolam yang keberapa? Baru kita bisa cari nanti kolam ubin berwarna putihnya. Nah, untuk itu kita perhatikan tabel berikut biar kita mendapatkan pola dari desain-desain tersebut. Nah, untuk kolam pertama, ya, 1 kali 1 sama dengan 1, itulah banyaknya ubin berwarna biru. Untuk kolam yang kedua, 2 kali 2 ada 4. Kolam yang ketiga, 3 kali 3 ada 9. Kolam yang keempat, 4 kali 4 ada 16 warna ubin berwarna birunya. Kolam yang kelima, 5 kali 5 ada 25. Kolam yang keenam, 6 kali 6 ada 36. Nah, untuk kolam yang pertama, ubin putihnya ada 8. Didapat dari 8 ditambah 0 kali 4. Baru untuk desain kolam yang kedua ada 12 ubin putih. 8 ditambah 1 kali 4. Untuk kolam yang ketiga ada 16, ya. 8 tambah 2 kali 4. Untuk kolam yang keempat ada 20.
didapat dari 8 ditambah 3 kali 4. Kolam yang kelima ada 24 didapat dari 8 tambah 4 kali 4. Kolam yang keenam ada 28 didapat dari 8 tambah 5 kali 4. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kolam 1 1 kali 1 untuk ubin biru, kolam 2 2 kali 2, kolam 3 3 kali 3. Ini untuk yang biru. Berarti nanti kolam yang ke n ya n kali n. Banyaknya ubin biru. Ubin putihnya bagaimana? Kita perhatikan. Ini 8 tetap, 4 tetap, operasi kali tetap, operasi jumlah tetap. Yang berubah itu ini dari 1 menjadi 0, dari 2 menjadi 1, dari 3 menjadi 2, dari 4 menjadi 3, dari 5 menjadi 4, dari 6 menjadi 5. Artinya berkurang-kurang 1. Maka jika kolam ke n, ya, desain kolam ke n nantinya menjadi n kurang 1. Nah, seperti ini. Ya, berdasarkan tabel di atas didapatlah pola untuk ubin biru desain kolam ke n adalah banyaknya n kali n. Untuk ubin putih pada desain kolam ke n banyaknya adalah 8 ditambah n kurang 1 kali 4. Nah, ubin biru katanya tadi ada 10.000. Maka kolam merupakan kolam ke 100. Kenapa bisa? Karena 10.000 didapat dari 100 dikali 100. Nah, jadi berarti kita punya kolam yang ke 100. Maka banyak ubin putihnya, kurangkan dulu 100 tadi dengan 1, lalu kita kalikan 4, kita tambahkan 8. Atau 8 ditambah 100 kurang 1 dikali 4 sama dengan 8 ditambah 99 kali 4. Perkalian lebih kuat daripada penjumlahan. Kita kalikan dulu 99 kali 4, 396. Kita tambahkan 8, hasilnya 404. Jadi jika banyak ubin birunya 10.000, maka banyak ubin putihnya adalah 404 dan kolamnya merupakan desain kolam yang ke 100. Terima kasih. Sampai di sini hari ini, akan kita lanjutkan nanti untuk pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati. Ayo kita tetap jaga kesehatan ya dengan menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker yang benar, menjaga jarak minimal 1,5 meter, membatasi mobilitas di tempat umum, dan menjauhi kerumunan atau keramaian. Terima kasih. Salam sehat.